bisa didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami melanjutkan pertemuan dari Lurah Pademangan Barat, yaitu tentang pembinaan wilayah dan lembaga kemasyarakatan, di mana pada sore hari ini Bapak Lurah Pademangan Barat, Bapak Timbo, memberi kesempatan kepada 3 orang kasih PEM, kasih Eksbank, dan kasih Kesra. Saudaraku, sahabatku, terlihat di dalam gambar ini adalah kasih Kesra, yaitu Bu Ning, dan juga saat ini menjabat sebagai PLH, Pelaksana Harian Sekretaris Kelurahan. Ibu Ning pada sore hari ini menyampaikan tentang permasalahan demam berdarah, TBC, GAR, JIS, Jumantik, dan tidak lain tidak bukan juga masalah Dawis, Dasa Wisma. Dan marilah kita ikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Ning tentang Dawis ini. Ada 6 kriteria untuk penggantian Dawis. Dan beberapa hari yang lalu, Ambo juga pernah berkoordinasi dengan Ibu Ning dan juga Ibu Lingga selaku koordinator Dawis di Kelurahan Pademangan Barat. Mudah-mudahan koordinasi kami saat itu cepat ditanggapi. Meningkatnya kasus DBD di wilayah Pademangan Barat untuk tahun 2025 sampai dengan Juli ini sudah 110 kasus DBD. Ini dengan hasil PE negatif itu sejumlah 48, kemudian yang tidak ditemukan itu ada 54, PE positif itu ada 1 di RW 10. Kemudian yang masih dalam penelusuran ini ada 7 kasus. Secara keseluruhan kasus tertinggi itu ada di RW 07, 012, dan 010. 011 juga termasuk yang tinggi, kasusnya di atas 10. Jadi mohon izin Pak RW, mohon untuk dapat diingatkan kepada kader-kader Jumantiknya, karena sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan arahan dari provinsi bahwa ketika kasus kita mengalami lonjakan, kita melaksanakan PSM minimal dalam seminggu itu 2 kali. Jadi nanti mohon untuk diingatkan kader-kadernya dan ditingkatkan lagi untuk pengawasannya. Kemudian terkait dengan kampung siaga TBC, ini seminggu yang lalu saya rapat monet untuk kampung siaga TBC. Ini kebetulan ada Pak Dekot yang sebelumnya ketua RW 08, karena kampung siaga TBC kita tahun lalu itu di RW 08. Kemarin dari hasil rapat monetnya untuk capaian screening kita masih relatif rendah, yaitu baru sampai dengan Juli, dari sejak dibentuknya kampung siaga TBC itu baru 111 yang dilakukan screening. Sementara untuk tahun sebelum dibentuknya kampung siaga TBC itu ada 258. Jadi total sampai dengan saat ini yang sudah di screening itu ada 369 orang. Sementara untuk data jumlah penduduk kita yang di RW 08, menurut data Pak RW ini kebetulan ada perbedaan pada itu. Jadi data dari RW itu ada 4.645 penduduk. Sementara dari data Dawis untuk tarikan data cari itu ada 2.918. Jadi ini ada perbedaan sampai 50%. Jadi mohon izin ada Pak RW 08. Iya, mohon izin Pak RW. Jadi kemarin kita sudah rapatnya disepakati kita pakai
Jadi data jumlah penduduk kita yang kita pakai itu 2.918 di RW 08. Dan untuk screening kita punya target sampai dengan akhir tahun itu harus tercapai, Pak. Jadi untuk tindak lanjut sampai dengan akhir tahun kita melakukan screening setiap bulan dan itu nanti dilaporkan ke pimpinan setiap bulannya. Yang bisa kita lakukan, yang sudah kita rencanakan bersama dengan Puskesmas dan teman-teman dari kader TB-nya, itu akan dilakukan screening di posyandu dan pos lansia. Itu setiap bulan dilakukan. Kemudian arahan dari Pak Asindra, dari setiap unsur, baik itu kader di wilayah kan ada kader Dawis, ada kader Jumantik, ada kader PKK, ada RT, ada RW, dan ini paling tidak kalau ini semua di screening jumlahnya pasti akan lebih banyak lagi. Jadi nanti arahannya semua yang unsur-unsur ada di wilayah paling tidak itu di screening dulu, Pak. Jadi screening ini sesuai kesepakatan bukan hanya yang dilakukan pemeriksaan dahak, tapi ketika sudah dilakukan screening ada beberapa pertanyaan itu sudah terhitung dilakukan screening walaupun tidak sampai dilakukan pemeriksaan dahak, karena memang kita agak kesulitan warga yang mau untuk diperiksa dahaknya. Jadi nanti mau diizin Pak RW tolong bantuannya, kita akan mulai melakukan gerakan untuk peningkatan screening kita, terutama di RW 08 yang telah ditetapkan sebagai kampung siaga TBC. Nah, untuk berikutnya kampung siaga TBC akan ditetapkan di RW 06. Mohon izin ada Pak RW-nya? LK-nya ada? Yang mohon izin Pak, nanti tolong disampaikan. Jadi kemarin sudah disepakati berdasarkan jumlah kasus juga di RW 06 cukup tinggi, karena kemarin kampung siaga TBC ada di wilayah PB2. Dan untuk yang berikutnya kita coba buka untuk kampung siaga TBC di PB1 wilayahnya yaitu di RW 06. Kemudian untuk JIS, Bapak Ibu izin mengingatkan bahwa kita juga ada kewajiban, ya. Kalau bilang kewajiban memang ini sudah menjadi program rutin dari pemerintah pusat sampai dengan di wilayah kita di kelurahan. Ada pengumpulan JIS itu bersumber dari potensi masyarakat. Itu ada dua macam. Kita mengedarkan yang pertama itu namanya MAPGAR, yaitu Gerakan Amal Ramadan. Ini mapnya seperti ini. Ini dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, ya. Kemudian yang satu lagi ini adalah Gerakan Amal Sosial. Ini diedarkan mulai bulan Juli, dan ini waktunya cuma sebentar karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan dana PMI. Jadi pengumpulan MAPGAS itu terakhir 29 Agustus. Jadi ini adalah dua program pengumpulan JIS yang bersumber dari potensi masyarakat kita. Kemudian ada juga pengumpulan JIS itu dari OPRT-RW. Nah, untuk nominalnya tadi saya sudah tanyakan konfirmasi ke Pak Rektor sebagai gubernur wilayah, karena kebetulan saya juga baru di Kalimantan ini baru hampir 2 tahun. Jadi per RT itu nilainya 35.000. Kemudian RW 25.000. Ini setahu saya ini sudah disepakati sejak saya baru masuk
masuk waktu itu, ingat waktu baru masuk di kelurahan, saya bergabung di kelurahan itu di tahun 2011. Ini sudah berjalan, artinya ini semua berlaku di seluruh wilayah, di seluruh kelurahan, karena waktu saya di Ancol ini sudah berlaku RW 5 dan RW 14. Nah yang lainnya ini saya nggak tahu apa mungkin terlupa itu ya untuk pengumpulan JIS RT RW-nya, karena itu berbeda dengan Mapgar dan Mapgas. Kalau Mapgar dan Mapgas ini harusnya dikelilingin di warga. Nah yang JIS OP RT RW itu berbeda, itu memang diambil dari OP-nya, dan itu tidak banyak, hanya 35.000 atau 25.000 per bulan. Pengumpulan JIS ini sebenarnya bukan cuma di RT atau RW, mungkin dari potensi yang lain seperti LMK, FKDM, PKK pun sebenarnya sudah ada kontribusinya. Tahun kemarin saya sudah arahkan untuk PKK juga membayar JIS. Untuk ASN kita juga sebenarnya sudah, Pak. Jadi setiap bulan kami sudah langsung auto debit dari gaji. Jadi kalau ditanyakan kenapa RT/RW aja yang diminta, ASN-nya ya ASN udah duluan, Pak. Jadi kami sudah dipotong 2,5% setiap bulan. Kemudian terkait Dawis, untuk pergantian Dawis ini saya ingin menginformasikan kembali, karena kemarin ada beberapa kendala dalam hal perubahan kader Dawis. Jadi ini itu ada penambahan, jadi ada 6 kriteria kader Dawis itu bisa diganti. Yang pertama itu meninggal dunia, yang kedua itu menjadi kader lain atau menduduki jabatan tertentu yang menerima dana dari APBD DKI Jakarta. Yang berikutnya, dia tidak menjalankan tugas dan fungsinya selama 2 kali dalam 1 tahun, dibuktikan dengan laporan pada sistem kerja Dasawisma. Yang nomor 4, dia menderita sakit yang menyebabkan tidak bisa melakukan tugas dan fungsinya. Yang nomor 5, dia pindah domisili, misalnya pindah antar RT, kemudian penggusuran atau pindah daerah. Yang keenam, dia menghadapi kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau menghadapi ancaman hukuman minimal 5 tahun atau sisa masa baktinya. Jadi mohon izin Bapak Ibu RT, Ketua RT, kalau mau mengganti kader Dawisnya, tolong memang dasarnya kuat ya, karena kalau dasarnya tidak kuat nanti kami yang dipertanyakan, karena ketika kami merijet Dawis itu harus disertai dengan alasannya. Jadi minta tolong Bapak Ibu Ketua RT, karena ini kan dari RT ya, apabila ada yang ingin merubah kader Dawisnya, tolong 6 kriteria ini masuk. Jadi jangan keluar dari aturan, dari ketentuannya ya, karena berat nanti kita untuk pertanggungjawabannya gitu ya. Jadi tolong dilengkapi dengan bukti, misalnya ada pernyataan dari ketua RT-nya atau hasil dari musyawarah RT, itu bisa dilampirkan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lapaun Nasi Jaya berada di Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Tani dan di samping kantor PP Muhammadiyah. Yuk mampir Lapaun Nasi Jaya. Ada tunjang, rendang, gulai kambing, dan banyak lain pilihan di Lapaun Nasi Jaya Ajo.